Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Saputri dengan NIM 2523146 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu LKPD dan handout. Kemudian juga menjelaskan bagaimana cara membuat LKPD dan handout untuk materi kelas 5 SD dengan capaian pembelajaran perangkat sistem komputer. Ini saya rancang untuk mendukung pembelajaran pada tema teknologi, informasi, dan komunikasi, khususnya dalam subtema mengenal komputer. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan pengajaran TIK dengan dosen pengampu Ibu Radiatul Husni, SPD, MPDT. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu LKPD. LKPD adalah singkatan dari lembar kerja peserta didik, yaitu lembar kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk membantu peserta didik belajar secara aktif dan secara mandiri. LKPD bukan sekedar kumpulan soal, melainkan bagian dari strategi pembelajaran yang melibatkan eksplorasi, penalaran, dan pemecahan masalah. Adapun fungsi LKPD diantaranya yaitu membimbing siswa dalam memahami konsep melalui kegiatan yang terstruktur. Yang kedua, memberikan ruang untuk belajar mandiri atau kolaboratif. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan daya pikir siswa melalui tugas berbasis aktivitas. Yang keempat, yaitu bisa menyediakan penilaian formatif langsung dari kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Dengan kata lain, LKPD membantu guru mengubah pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa. Contoh capaian pembelajaran mengacu pada LKPD yang saya susun. Capaian pembelajaran yang ditargetkan adalah yang pertama, yaitu siswa dapat menyebutkan perangkat-perangkat sistem komputer. Yang kedua, yaitu siswa dapat mengelompokkan perangkat komputer berdasarkan fungsinya, seperti input, proses, dan output. Capaian ini sesuai dengan kompetensi di fase C, yaitu kelas 5 SD, kurikulum merdeka yang menekankan pemahaman konsep teknologi informasi dasar serta kemampuan klasifikasi sederhana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat LKPD sesuai capaian pembelajarannya, yaitu kita membuat tahapan atau langkah sistematis dalam menyusun LKPD yang efektif dan kontekstual. Yang pertama, kita bisa menentukan capaian pembelajarannya, yaitu merumuskan capaian pembelajaran yang jelas dan terukur. Dalam contoh ini, CP-nya adalah setelah kegiatan pembelajaran, siswa mampu menyebutkan dan mengelompokkan perangkat komputer berdasarkan fungsinya. Yang kedua, kita bisa menentukan materi dan tujuan pembelajaran, yaitu pilih materi pokok yang relevan dengan capaian pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang harus ditulis di awal LKPD harus spesifik dan dapat diukur, dan ditulis dengan kalimat operasional. Contohnya, materi perangkat sistem komputer. Dan tujuannya yaitu siswa mampu menyebutkan jenis perangkat komputer. Dan siswa mampu mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi seperti input, proses, dan output. Yang ketiga, merancang aktivitas atau kegiatan. Bagian inti dari LKPD adalah kegiatan yang mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja. Dalam LKPD ini terdapat beberapa aktivitas yang dapat kita rancang, yaitu seperti mencocokkan gambar dengan nama perangkat komputer. Dan kedua, kita bisa mengisi tabel klasifikasi perangkat berdasarkan fungsi dan menjawab pertanyaan refleksi seperti apa itu fungsi CPU dan sebutkan 2 perangkat input, dan juga bisa perangkat apa yang digunakan untuk melihat hasil kerja komputer. Aktivitas seperti ini mendorong siswa untuk menganalisis, mengklasifikasi, menjelaskan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Yang keempat, yaitu kita bisa menambahkan media visual agar lebih menarik dan membantu pemahaman siswa. LKPD sebaiknya dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi. Dalam LKPD ini digunakan gambar seperti keyboard, mouse, CPU, monitor, dan printer. Gambar ini digunakan dalam kegiatan mencocokkan dan klasifikasi.
Yang kelima, kita bisa menyusun format penilaian setelah kegiatan inti. LKPD ditutup dengan bagian penilaian dari siswa, berupa pertanyaan reflektif seperti, saya bisa menyebutkan 3 jenis perangkat komputer, dan juga saya tahu perbedaan antara perangkat input dan output, dan juga kita bisa juga, saya senang belajar tentang komputer. Penilaian ini bersifat diagnostik dan reflektif, agar guru bisa memahami pemahaman dan minat siswa. Yang keenam, kita juga bisa mengecek bahasa dan kesesuaian level kognitif bahasa yang digunakan. Harus seperti sesuai dengan tingkat berpikir siswa kelas 5 SD, sederhana, komunikatif, dan tidak bertele-tele. Yang ketujuh, layout dan desain terakhir LKPD perlu disusun dengan layout yang bersih, rapi. Gunakan font yang konsisten, hindari paragraf panjang, berikan ruang cukup untuk siswa menulis jawabannya. Baiklah, kita masuk penjelasan yang kedua, yaitu apa itu handout. Handout adalah salah satu bentuk bahan ajar cetak berisi rangkuman materi pembelajaran secara padat, ringkas, dan mudah dipahami oleh siswa. Fungsi dari handout dalam proses pembelajaran antara lain yaitu yang pertama, kita bisa membantu siswa memahami konsep inti secara mandiri. Yang kedua, juga bisa memberikan informasi dasar sebagai bekal sebelum kegiatan pembelajaran interaktif. Yang ketiga, menghemat waktu guru dalam menjelaskan hal-hal yang bersifat dasar. Yang keempat, yaitu kita bisa meningkatkan minat baca dan keterlibatan belajar siswa. Handout sangat berguna karena mampu membawa esensi materi dalam bentuk yang sederhana dan komunikatif. Terlebih untuk siswa sekolah dasar yang lebih menyukai penyajian visual, poin-poin singkat, dan contoh konkret. Isi handout yang saya buat atau yang saya susun berjudul yaitu perangkat sistem komputer dan ditujukan untuk siswa kelas 5 SD pada fase C. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai dari handout ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis perangkat sistem komputer, yaitu siswa dapat mengelompokkan perangkat tersebut berdasarkan fungsinya seperti input, proses, dan output. Isi dari handout mencakup yaitu pengertian sistem komputer, 3 jenis perangkat sistem komputer, yaitu keyboard, mouse, scanner. Ada juga perangkat pemrosesan yaitu CPU sebagai otak komputer. Dan juga ada perangkat output yaitu seperti monitor, printer, dan speaker. Cara kerja sistem komputer secara sederhana dan tips menggunakan komputer dengan baik. Penyajian dibuat dengan menarik dengan warna-warna lembut, ikon ilustrasi, serta poin-poin langsung sesuai dengan karakteristik kognitif siswa sekolah dasar. Baiklah, kita masuk ke langkah-langkah membuat handout sesuai capaian pembelajaran, seperti langkah-langkah yang sistematis dalam menyusun handout yang baik dan sesuai dengan capaian pembelajaran. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita dapat menentukan capaian pembelajaran. Langkah awal dalam membuat handout yaitu kita menentukan terlebih dahulu apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah mempelajari materi tersebut. Dalam kasus ini, capaian pembelajarannya yaitu siswa dapat menyebutkan dan mengelompokkan perangkat sistem komputer berdasarkan fungsinya. Dengan menetapkan capaian pembelajaran, kita tahu batasan materi apa saja yang harus dimuat dalam handout. Yang kedua yaitu kita dapat memilih dan meringkas materi esensial. Selanjutnya yaitu pilih materi pokok yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan ringkas menjadi bagian-bagian yang mudah dipahami. Contohnya yaitu kita bisa membuat yaitu yang pertama pengertian sistem komputer, dan yang kedua yaitu jenis perangkat komputer dan contohnya. Yang ketiga cara kerja sistem komputer dan tips menjaga komputer dengan baik. Itu materi harus ditulis dengan kalimat pendek, bahasa yang ringan, dan menghindari istilah teknis yang membingungkan. Langkah yang ketiga, kita bisa menyusun struktur handout, yaitu handout yang baik memiliki struktur informasi yang runtut seperti, yaitu ada judul materi, tujuan pembelajaran, atau pengertian konsep dasar, serta penjelasan subtopik dengan poin-poin dan contohnya. Dan juga ada gambar ilustrasi pendukung atau catatan atau tips yang penting. Struktur ini membantu siswa menangkap informasi secara bertahap dari umum ke khusus. Langkah yang keempat, kita bisa menambahkan ilustrasi visual untuk anak sekolah dasar.
Penyajian visual sangat penting, oleh karena itu saya menambahkan gambar perangkat input, proses, dan output. Dan ada juga ikon-ikon yang menarik atau layout warna biru muda dan pink pastel yang ramah untuk anak-anak sekolah dasar. Dan juga visual ini membantu siswa membangun asosiasi visual dengan konsep yang dipelajari sehingga lebih mudah diingat oleh siswa sekolah dasar. Dan ada juga langkah yang kelima, yaitu mendesain tata letak menarik dan rapi agar handout nyaman digunakan. Tata letak atau layoutnya harus bersih dan tidak terlalu padat untuk tulisannya. Dan yang kedua, kita juga bisa membuat font yang mudah dibaca, yaitu seperti 1 atau 2 spasi dan spasi cukup antar bagian. Desain seperti ini membuat handout tidak melelahkan mata dan dapat dibaca dengan cepat oleh siswa. Langkah yang keenam yaitu kita bisa menyisipkan pesan atau tips praktik bagian akhir handout. Handout bisa diisi dengan pesan penguatan seperti gunakan komputer dengan hati-hati dan matikan dengan benar, dan jaga kebersihan perangkat seperti keyboard. Tips ini membuat siswa tidak hanya tahu secara teoritis tetapi juga menerapkan etika penggunaan komputer secara langsung. Langkah ketujuh, kita juga bisa membuat uji coba dan perbaikan. Setelah disusunnya handout, sebaiknya direview oleh guru atau teman sebayanya. Diuji cobakan kepada beberapa siswa dan diperbaiki jika ada kalimat yang terlalu rumit atau tampilan yang kurang menarik. Proses ini menjamin bahwa handout tepat sasaran dan benar-benar mendukung capaian pembelajaran. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai handout dan LKPD dan juga langkah-langkah pembuatannya. Semoga dengan menggunakan LKPD dan handout ini, pembelajaran lebih terarah, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa. Dan juga desain yang sederhana tapi informatif juga memudahkan pemahaman konsep teknologi sejak dini. Saya harap media ini bisa memberikan inspirasi dalam pengembangan perangkat ajar lainnya. Dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.